Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di channel. Oke, selamat malam buat sahabat-sahabat Mugi di channel dimanapun kalian berada. Semoga sentiasa diberi kesehatan tentunya. Jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai video ini, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat Mukidi yang baru pertama kali melihat channel ini ataupun baru pertama kali melihat video ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan ragu lagi, langsung saja subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan ketika saya upload video dan video saya yang akan datang. Oke, sesuai dengan janji saya sore tadi sebelum berbuka puasa, ya kan, bahwa saya telah posting di community di situ yang isinya bagi kawan-kawan TKI yang ada pertanyaan seputar pemulangan kawan-kawan TKI yang visanya mati dari 1 Januari sampai dengan PKP tamat nanti, bisa tulis di bawah di pertanyaan. Jadi kita mulai di pertanyaan yang nomor 1. Ya kan, ini datangnya dari Eric Win. Bos, saya kabur bulan 3 2019. Permit saya mati 10 Januari 2020. Saya tak pegang paspor, kalau saya buat SPLP nanti saya bayar kompon tak? Oke, kasusnya adalah lari dari majikan ini, ya kan. Kalau masih pegang paspor original, ya kan, kalau masih pegang paspor original dan permit kerjanya mati, kalau mau balik yaitu harus mengambil special pass. Dan apabila paspor yang asli atau paspor yang original dipegang majikan, jadi otomatis tidak punya pegangan, biasanya hanya diberi fotokopi oleh majikan. Dari itu sahabat ini bisa mengambil SPLP ke KBRI dahulu. Proses SPLP setelah itu bayar kompon di gym baru balik. Bisa, tapi perlu diketahui juga karena resiko dari lari majikan adalah blacklist. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 2 dari Evil Mom. Apakah para TKI di zona merah seperti Selangor diwajibkan untuk jalani tes rapid? Kalau tidak, apakah ada tindakan undang-undang atau permit nanti kalau sambung tidak diluluskan? Oke, ini untuk kawan-kawan TKI karena sebelum ini Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob telah memberitahu bahwa seluruh pekerja asing yang berada di Malaysia ini diwajibkan untuk menjalani rapid test COVID-19. Karena apa? Di situ memang sangatlah penting sekali karena sebelum ini ada kluster baru yang terdiri dari pekerja-pekerja asing di tahap pembinaan. Jadi dengan adanya itu maka Kementerian Kesehatan Malaysia mempunyai inisiatif untuk menyaring pekerja-pekerja yang kerja di sektor pembinaan khususnya yang paling utama. Dan di sini adalah hukumnya mesti wajib, ya kan, karena apabila sahabat tidak melakukan tes ini nanti sahabat juga susah untuk memasuki project atau memasuki site. Karena apa? Sebelum ini untuk masuk ke dalam site untuk bekerja itu prosedurnya banyak sekali, SOP yang harus dilalui. Misalnya ketika sahabat masuk kerja pagi-pagi itu harus didata dulu namanya siapa, dicek suhunya berapa, apakah ada batuk, demam, dan lain-lain. Jadi SOP-nya memang ketat sekali. Jadi mau tidak mau ya harus menjalani tes rapid ini, dan tes ini juga nanti akan ditanyakan oleh pihak pengurusan yang mengawasi pekerja-pekerja di dalam site tersebut. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 3 dari Mas Susanto Belu. Apakah TKI yang mau pulang bulan Mei masih bisa, Bang, khususnya tanggal 19 Mei? Kalau balik ke Malaysia lagi apa ribet ya, Bang? Suwon, Bang. Untuk sahabat-sahabat TKI, ya kan, Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan 5, karena sebelum ini kan ada penerbangan 18 sampai 23 itu dari AirAsia ke Surabaya. Jadi sahabat ini mungkin mau balik pada 19 Mei, tapi yang dikhawatiri adalah nanti ketika masuk lagi. Untuk saat ini SOP yang seperti itu belum ada lagi, tapi dari kerajaan Malaysia sudah mengadakan conference press dan mengatakan bahwa untuk saat ini dalam masa PKP ini untuk warga asing memang tidak dibenarkan masuk ke Malaysia. Yang dibenarkan hanyalah warga Malaysia saja. Jadi untuk penerbangan yang untuk besok tanggal 18 itu kan dari Kuala Lumpur pergi Surabaya itu untuk kawan-kawan TKI bisa keluar, tapi yang dari Surabaya ke Kuala Lumpur itu hanya dikhususkan untuk warga Malaysia saja.
Jadi untuk warga asing memang tidak diperbolehkan masuk lagi, dan selagi masa ada PKP ini belum ditamatkan lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 dari Tulus Wibisono. Apa yang perlu disiapkan saat pulang dalam waktu dekat ini selepas PKP? Apakah perlu surat keterangan kesehatan dan surat jalan? Ini maksudnya sebelum punca permasalahannya apa dahulu, ya kan? Kalau yang dimaksud pertanyaan ini untuk kawan-kawan yang visanya mati dalam bulan Januari sampai PKP tamat, memang tidak perlu, ya kan? Karena sebelum ini sudah diberitahu bahwa tidak perlu mengambil apa-apa pas ke pejabat gym, melainkan untuk sahabat yang visanya mati dalam Januari, ya kan, sampai PKP tamat, bisa beli tiket terus balik selepas PKP ditamatkan dan dalam masa 14 hari. Oke, semoga jawaban ini membantu buat Mas Tulus Wibisono. Oke, kita lanjut. Ini dari Mas Cocot, ya kan. Bang, saya nyambung permit belum jadi gimana? Ya kan. Berarti abang ini telah renew permit tapi belum jadi. Kalau boleh tahu sambungnya itu sejak bulan berapa, ya kan, kok sampai saat ini belum jadi lagi. Tapi perlu diketahui juga, Pak, karena misalnya sahabat sambung permit 1 minggu sebelum PKP dilaksanakan, ya kan, karena PKP ini sudah memakan waktu kurang lebih 45 hari. Jadi di masa PKP itu kan pejabat-pejabat semua tutup, jadi harap maklum. Dan untuk lebih jelasnya bisa call majikan, silakan ditanyakan langsung sampai mana prosesnya tersebut. Oke, kita lanjut ke Cak Udin. Salam bosku, jangka waktu agak-agak sampai berapa bulan ada kompon ini bosku? Maksudnya ini untuk kompon yang kawan-kawan sudah overstay di negara ini. Untuk setakat ini, kompon itu sebetulnya dari dulu ada, ya kan, dari dulu ada. Jadi kompon ini tidak terbatas bulan sampai bulan berapa, kecuali seperti kompon yang 2019 itu kan ada kompon spesial, maksudnya nggak seperti kompon yang biasa-biasanya, karena di situ banyak sekali pengurangan, ya kan, yang kemarin disebut back for good. Di situ komponnya murah sekali, jadi tidak seperti kompon-kompon yang sekarang ini, karena di saat itu memang ada spesial, ada pengecualian bahwa untuk kawan-kawan yang ilegal di sini bisa mengikuti program tersebut dengan kadar bayaran yang murah sekali, ya kan, bisa proses sendiri ke gym tanpa orang tengah, terus saja lengkapi persyaratan, terus balik gitu saja. Jadi untuk kompon yang saat ini memang ada, selalu ada, tapi kadar kompon tidak bisa disamakan seperti komponnya back for good. Oke, terima kasih, semoga membantu jawaban ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Yanti Sinta. Mas, macam mana mau balik kampung tapi cuman pegang fotokopi paspor aja? Jadi perlu diketahui, untuk kita ini, kita kan sebagai warga Indonesia, dan apabila tidak mempunyai paspor, maka kan ya tidak bisa keluar, karena persyaratannya keluar dari negara ini harus mempunyai dokumen yang asli. Jadi apabila tidak mempunyai paspor, mungkin saja paspornya hilang, atau dibawa lari siapa gitu, atau memang lari dari majikan, jadi kan otomatis yang paspor asli tidak dipegang oleh sahabat ini. Jadi untuk sahabat ini, apabila tidak ada paspor asli dan mau balik, solusinya adalah membuat SPLP dahulu ke KBRI atau ke KJRI. Setelah SPLP siap, bisa melengkapi persyaratan untuk membayar kompon, dan kadar komponnya mengikut kesalahan. Maksudnya mengikut berapa lama sahabat overstay di negara ini. Jadi itu hari sebelum ini saya pun sudah pernah memposting kadar kompon tersebut, jadi bisa dibaca-baca. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Baim Boyo 54. Bos, bagaimana kalau permit yang tak boleh sambung terus mau balik lewat jalur aman selepas PKP ini? Bagaimana caranya? Terima kasih. Untuk Mas Baim, oke, permit yang tidak boleh sambung, di situ mungkin ada kemungkinan, ya kan, karena tidak boleh sambung, medical tidak lulus, ataupun lari dari majikan dan permitnya dipotong. Jadi kalau mau balik jalur aman, yo kalau
permitnya kerja mati sudah lama, ya harus bayar kompon, ya kan? Jadi ya ikuti saja peraturan yang sudah ada, tidak usah mengikuti jalur yang tak betul, karena itu itu berbahaya juga menyusahkan diri sahabat sendiri. Ikuti peraturan yang sedia ada, pulang pun aman, nyaman, aman, tidak ada was-was. Oke, terima kasih. Semoga jawaban saya bisa memberi pencerahan. Oke, kita scroll dulu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Dewo Aris Dewo, ya kan? Boleh balik tidak paspor mati, visa 1 tahun 2 bulan. Paspor mati, visa, maksudnya gimana ini? Paspornya mati atau visanya mati yang 1 tahun 2 bulan? Kalau paspor original masih ada, visa mati, bisa terus membayar kompon, ya kan? Yang penting paspornya masih hidup, masih valid, tapi visanya mati, jadi ya mengikut undang-undang saja. Berapa lama overstay di negara ini, jadi ikut itu saja kadarnya. Kemudian untuk tiket penerbangan beli sendiri, itu saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari Octavian Prima. Bang, saya punya permit ke 26 bulan 6, sedangkan itu saya punya tiket 24 bulan 3. Saya langsung pergi dekat ke LAE 2, sampai sana tak ada penerbangan, tiket kena tukar. 1 April kena cancel lagi, tukar tanggal 20 Mei, dia kata cancel lagi. Katanya ada bulan 6, apakah nanti ada masalah Bang kalau mau balik? Maksudnya yang bermasalah ini tiketnya. Kalau tiket tiada masalah, karena sejauh ini ya kan, KLIA 2 itu kan AirAsia. Jadi sejauh ini AirAsia pun telah memberi jaminan kepada para pelanggan-pelanggannya untuk penerbangan yang terdampak dari COVID-19 ini, untuk menukar waktu terbang, tanggal terbang itu unlimited, jadi tanpa batas. Dan apabila tidak mau menukar, bisa direfund, tapi refundnya masuk ke dalam kredit AirAsia. Oke, semoga membantu. Kita lanjut di pertanyaan yang terakhir dari Mas Rifki RH. Bener nggak penerbangan AirAsia internasional akan dibuka 18 Mei untuk Kuala Lumpur, Surabaya? Untuk sejauh ini memang ada penerbangan 18 Mei sampai 23 Mei. Tapi setelah 23 itu tidak ada. Ada lagi nanti di bulan 1 Juni untuk internasional. Jadi untuk yang mau balik 18 Mei silahkan, tiada masalah apabila sudah pegang tiket tersebut. Apabila merasa butuh sekali dengan tiket penerbangan pada bulan 6, ya kan, kalau merasa perlu sekali silakan beli dari sekarang pun boleh. Apabila tidak perlu, tunggu saja sampai pengumuman PKP selesai, ya kan, gitu saja. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat TKI. Saya ucapkan selamat malam dan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye-bye.